Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai studi analisa hubung singkat sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester Praktikum Dasar Sistem Tenaga Listrik atau PDSTL. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya sendiri adalah Farah Fadilah, Ketua Kelompok 9. Anggota saya yang lainnya ada Gadi Gafara, Julia William Bakara, Rahmat Satria Kurdiansyah, dan Muhammad Fauzan Dekan. Studi gangguan hubung singkat atau short circuit study merupakan kegiatan menganalisa atau mengevaluasi suatu sistem kelistrikan ketika terjadi gangguan hubung singkat. Analisa ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai-nilai yang terukur dengan suatu sistem proteksi yang terpasang pada suatu sistem kelistrikan. Adapun tujuan dari analisa hubung singkat ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan arus maksimum dan minimum dari hubung singkat. Yang kedua, untuk menentukan kapasitas pemutus dari circuit breaker. Dan yang terakhir, untuk menentukan distribusi arus gangguan dan tingkat tegangan busbar selama terjadi gangguan hubung singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan. Setelah apa yang telah dijelaskan para Fadilah tadi, analisa hubung singkat memiliki tujuan lain, yaitu sebagai berikut. Untuk menentukan arus gangguan tak simetris bagi gangguan 1 dan 2 line ke tanah, gangguan line ke line dan rangkaian terbuka, penyelidikan operasi relay proteksi. Selanjutnya yaitu penyebab umum gangguan hubung singkat. Berikut beberapa penyebab umum gangguan hubung singkat. Kontak langsung dengan konduktor listrik, suhu berlebih karena arus lebih atau beban lebih, wiring peralatan yang buruk atau korsleting dapat terjadi di sektor atau stop kontak kabel daya dan papan sirkuit internal peralatan dan perangkat. Sambungan listrik yang longgar, perlengkapan listrik kendor seiring waktu yang meningkatnya kemungkinan komponen logam bersatu sama lain. Pelepasan elektron discharge yang merusak karena tegangan berlebih. Busur akibat kondensasi bersama dengan udara, terutama pada isolator, dan kegagalan isolasi kabel baik. Selanjutnya akan dibahas oleh Gadi Gafara. Di sini saya akan menjelaskan apa studi hubung singkat diperlukan dan seberapa sering, serta jenis-jenis hubung singkat itu sendiri. Kapan studi hubung singkat diperlukan dan seberapa sering? Itu diperlukan untuk setiap sistem tenaga seperti studi sistem fundamental lainnya, seperti studi aliran daya, studi stabilitas transien, studi analisis harmoni, dan lain-lain. Studi sirkuit pendek dapat dilakukan pada tahap perencanaan untuk membantu menyelesaikan sistem tata letak, menentukan level tegangan dan ukuran kabel, transformator, dan konduktor. Untuk sistem yang ada, studi kesalahan diperlukan dalam kasus pembangkitan tambahan, pemasangan beban putar tambahan, modifikasi tata letak sistem, penataan ulang peralatan pelindungan, verifikasi kecukupan pemutus yang ada, relokasi roda-roda gigi yang sudah diperoleh untuk menghindari hal yang tidak perlu saat belanja modal, dan lain-lain. Analisis pasar mortem juga dapat memperlihatkan studi sirkuit pendek untuk menduplikasi alasan dan kondisi sistem yang menyebabkan kegagalan sistem. NFPA 70E tahun 2018 yang merupakan standar keselamatan listrik tempat kerja juga merekomendasikan untuk melakukan studi arus pendek setidaknya setiap 5 tahun atau setiap kali terjadi modifikasi besar di dalam fasilitas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hubung singkat. Ada 2 jenis gangguan arus hubung singkat, yaitu arus hubung singkat simetris serta arus hubung singkat asimetris. Gangguan hubung singkat simetris terjadi hanya pada sistem 3 fasa, di mana ketika konduktor ketiganya terhubung secara bersamaan dengan atau tanpa ground. Hanya 5% dari total kejadian gangguan hubung singkat merupakan hubung singkat 3 fase. Selanjutnya adalah arus gangguan hubung singkat asimetris atau tak simetris.
Gangguan hubung singkat ini terjadi pada sistem satu fasa dan tiga fasa. Hubung singkat yang terjadi antara konduktor bertegangan dengan atau tanpa ground. Hubung singkat asimetris ini dibagi menjadi line to line valve atau dua fasa yang disingkat tanpa ground, double line to ground valve, yaitu dua fasa yang terhubung bersama dengan ground, dan yang terakhir adalah single line to ground valve, salah satu fasa terhubung singkat dengan ground. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Julio William. Terima kasih. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan di kelompok ini perhitungan arus hubung singkat bisa menggunakan beberapa metode. Metodenya ada 4. Yang pertama akan saya bacakan metode impedansi, metode komposisi, metode konvensional, dan keempat metode komponen simetri. Jadi pada praktikum ini kami hanya menggunakan atau membahas komponen simetris. Komponen simetris ini digunakan untuk menganalisis terutama sistem yang tidak seimbang. Misalnya, saat terjadi hubung singkat, 3 fasa, 2 fasa, dan 1 fasa ke tanah. Menurut teorema Fortescue, 3 fasor tak seimbang dari sistem 3 fasa dapat diuraikan menjadi 3 sistem fasor yang seimbang, yaitu ketiga komponen itu dapat saya bacakan. Yang pertama komponen urutan positif, komponen urutan negatif, dan yang ketiga ada komponen urutan nol. Dari ketiga itu saya akan menjelaskan maksudnya. Yang pertama ini komponen urutan positif, atau yang biasa disebut dengan positif komponen. Komponen ini terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya, terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 120 derajat, dan mempunyai urutan fasa yang sama seperti fasor aslinya atau ABC. Yang kedua ini ada komponen urutan negatif, atau yang biasa disebut dengan negatif komponen. Komponen urutan negatif ini yang sama besarnya, terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 120 derajat, dan mempunyai urutan fasa yang berlawanan dengan fasor aslinya atau ACD. Yang ketiga, komponen urutan nol, yang terdiri dari 3 fasor yang sama besarnya dan dengan penggeseran fasa nol antara yang satu dengan yang lain. Baiklah, sekian penjelasan saya. Saya Rahmat Satria akan menjelaskan tentang analisa hubung singkat pada perangkaian di aplikasi etap. Yang pertama kita klik file, create file new, pilih nama. Karena saya mewakili kelompok 9, saya memberi nama kelompok 9. Kelompok 9. Unit sistemnya kita pilih matrix, klik OK. Username-nya kita pilih kelompok, full name-nya kelompok 9. Deskripsinya short circuit atau hubung singkat. Klik OK, kita tunggu. Selanjutnya kita pilih ini untuk memperbesar, ini melihat garisnya. Lanjut, karena pada etap 12 ini tidak ada penyambungan otomatis seperti etap 16, kita menyambungnya secara manual satu persatu. Yang pertama kita masukkan generator 1, generator 2, matikan dulu. Lanjut ke bus 1, bus 2. Ini bus 1, ini bus 2. Lanjut lagi ke trafo 1,
trafo 2. Lanjut lagi, setelah trafo untuk menghubungkan trafo 1, trafo 2 kita hanya bus 1 saja, bus 3 saja, busnya 1 saja. Kita perpanjang dulu supaya mempermudah nanti. Lanjut lagi ke transmission line. Setelah transmission line kita bus lagi. Bus ini kita perpanjang untuk generator 3-nya. Lanjut lagi kita tambahkan static load. Kita tambahkan generator lagi 1 di sini. Tambahkan trafo lagi untuk menghubungkan generator 3 dan trafo 3. Kita menggunakan bus 1 lagi. Di sini seperti biasa kita perpanjang lagi untuk menghubungkannya. Setelah komponen semua itu kita sambungkan satu persatu generator ke bus 1. Lanjut lagi, lanjut lagi. Lanjut lagi generatornya. Setelah itu kita sambungkan transmission line ke bus 3, lanjut ke bus 4, static load ke bus 4, trafo 3 ke bus 4 juga, generator ke bus 5, trafo ke bus 5. Selanjutnya kita akan mengisi nilainya. Yang pertama kita isi adalah generator. Untuk generator pertama kita pilih modenya swing. Ratingnya kita 40 mW, KV-nya 13,8, ininya persennya 85%. Untuk impedansinya kita pilih typical data seperti biasa. Lanjut ke generator 2, kita cek di infonya. Di sini sudah kita pilih voltage control. Lanjut ratingnya kita tulis 20 mW, KV-nya 13,8. Untuk ini MVAR limitnya kita harus hidupkan ke capability curve. Di sini kita isi di desain di MW ini setengah dari ratingnya, yaitu 10 mW. Impedansinya typical data. Lanjut lagi ke generator 3 seperti biasa, kita cek di info dulu. Voltage control sudah, ratingnya 25, KV-nya 13,8, capability curve-nya setengah dari itu 12,5. Setelah tiga-tiganya selesai, klik OK. Lanjut lagi kita isi trafonya. Rating trafonya 13,8, sekundernya itu 40, power ratingnya 50. Power ratingnya 50. Untuk impedansinya seperti biasa, typical data. Groundingnya ini untuk melihatnya kita klik di simbol grounding untuk memperlihatkannya. Lanjut ke trafo 2, kita klik infonya.
ratingnya kita pilih 13,8, power ratingnya 50, impedansi tipikal data seperti biasa, groundingnya klik simbolnya. Lanjut trafo 3, di infonya sudah ada, sudah terisi, kita tinggal isi lagi power ratingnya. Impedansinya tipikal data, grounding, simbol, klik OK. Selanjutnya kita isi transmission line-nya. Sabar menunggu transmission line-nya. Kita sabar menunggu karena etap ini berat, jadi maklum saja agak lama mengkliknya di bagian transmissionnya ya. Sudah muncul ke transmission line-nya, kita pilih di line-nya ini kita pilih 20 km. Untuk parameternya kita pilih konduktor lebar ini, pilihan pertama saja, keluarin, klik OK langsung. Ground-nya juga klik OK langsung. Selanjutnya kita ke impedansinya. Impedansinya ini kita ubah user defines pada analisa hubung singkat harus diisi impedansinya 0. Kalau untuk positif kita masukkan 0,1, 0,1, 0,1, 0,2 salah, 0,005. Lanjut ke negatifnya 0,1, 0,1, 0,2, 0,05. Lanjut lagi ke zero-nya 0,2, 0,2, 0,3, 0,05. Klik OK. Lanjut lagi ke load statiknya. Ke loadingnya, MVA-nya kita isi 30 MVA, untuk PF-nya itu sekitar 85% saja. Klik OK. Sudah semua, kita lanjut ke simulasi. Untuk simulasi short circuit ada di atas ini. Pilih saja klik ini. Lanjut, pilih klik ini lagi. Kita kasih nama kelompok 9 SC. Klik OK. Jangan panik kalau ada yang salah, kita cukup ganti saja. Ini ada yang salah di generator 3-nya. Kita masukkan
Apa yang salah kita cek satu-satu. Ratingnya 13,8, 12,5 benar. Oh, impedansinya belum masuk, typical data. Klik OK. Tadi juga ada yang salah di volt. Kita pilih untuk memilih volt, kita pilih busnya saja, klik kanan, kita klik volt. Kita simulasikan lagi, apakah bisa? Ternyata bisa. Dapat dilihat nilainya di sini. Nilainya seperti dilihat 6,5 kV, 79 naik jadi 22,73 ke sumber gangguannya, dan nilai gangguannya 3,68 kA. Dilihat ini 5,44 kV. Di sini juga bisa, kalau kita mau volt juga, kita klik lagi. Nah, seperti dilihat dapat 7,08 kV, 15,9 kA. Gangguannya di sini 3,8. Dapat dilihat arus yang naik akan menuju arus gangguan. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasilnya kita di Report Manager. Pilih Complete, karena kita maunya PDF, kita pilih PDF. Terserah yang mau yang mana, kita pilih PDF saja, klik OK. Ini akan men-save filenya. Kita tunggu. Laporannya sedang diproses. Sambil menunggu, lihat lagi. Kita tunggu sebentar untuk mendapatkan hasilnya. Ini kita loading. Jika tidak muncul, nah ini sudah muncul. Dapat dilihat hasilnya keluar dalam bentuk PDF kelompok 9SC. Nah, untuk project nama dan lokasi ini saya tadi lupa, ada di atas sini di project. Untuk tinggal information, tinggal isi saja apa yang kalian hendaki. Terima kasih, sekian.